belajar berkarya, mencipta dunia dengan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat nggak? Masih. Mungkin tempat duduknya dirapikan dulu. Yang tadinya duduknya masih kurang rapi, masih bungkuk, dirapikan dulu. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, kemudian kita terapkan dan mendapat manfaat, ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Yang tidak masuk, siapa hari ini yang tidak masuk? Novan aja, Novan. Novan, ya. Sama Abel. Abel LKS. Abel LKS ya. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah presentasi terkait apa itu kecerdasan artifisial, apa itu machine learning, apa itu deep learning, ya kan? Kemudian generatif AI sudah dibahas ya. Terus teman-teman juga sempat membuat etika kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Bu Anissa review materinya, karena teman-teman kan sudah semuanya ya, sudah paham apa belum? Atau ada yang ditanyakan? Sudah paham. Sudah. Sekarang kita masuk di generatif AI ya, atau kecerdasan artifisial yang dia sudah bisa membuat ya. Kalau kemarin kita belajar machine learning itu dia belajarnya dari data ya kan, dari pola supaya dia bisa mengambil sebuah keputusan. Sedangkan kalau deep learning dia arahnya tidak hanya mengambil keputusan tapi juga bisa membuat saraf jaringan tiruan. Jadi keputusannya nanti bisa bercabang-cabang. Sedangkan kalau generatif AI ini dia sudah lebih dalam lagi, dia bisa mengcreate ya atau membuat ya. Jika kalian bisa membuat kreasi atau karya dengan bantuan artifisial, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, merasa dimudahkan. Terus pernah enggak sudah membuat dengan bantuan kecerdasan artifisial? Sudah. Oke, kalau Java pernah buat apa Java? Membuat gambar Dari dengan bantuan AI, berarti dari teks prompt. Terus jadinya gambar. Oke, kemarin sempat ya kita yang bikin poster sama video ya. Oke, selain itu ada yang pernah nyoba lagi? Atau dulu pas kelas 10 ada tugasnya Pak Tony di mapel apa namanya? Pemrograman GP game. Nah, dasar-dasar game ada enggak? Buat lagu pakai apa? Suno. Oh, berarti udah bisa ya? Udah pernah ya kan? Pernah. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang sedang ramai itu action figure, ya. Ya, nah, betul. tahu atau ada story saudara atau teman yang dia bikin foto terus dijadikan action figure? Java. Fotonya bergerak gitu pernah? Ada. Ya, ini yang lagi sempat, yang sedang rame, ya. Nah, itu bikinnya melalui generatif AI atau kecerdasan buatan yang dia sudah bisa membuat konten ya. Ini Bu Anissa kasih contoh beberapa video yang dibuat dari gen AI ya, generatif AI. Waduh. Makanya itu hari ini kita belajar bagaimana memahami dasar-dasar generatif AI ya, supaya teman-teman bisa belajar kira-kira kunci elemen prompt yang efektif itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana kita membuat prompting dengan teknik zero shot dan few shot ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah, generatif AI ini adalah sistem kecerdasan artifisial yang mampu menciptakan konten baru, entah itu image ya, entah itu video. Ini dinamakan generatif AI. Sedangkan prompt itu adalah instruksi atau perintah yang spesifik ya. Teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman itu minta tolong misalnya sama temennya, tolong ambilkan pulpenku dong. Nah, kalau instruksinya nggak spesifik, temennya akan bingung pulpen yang mana yang diminta gitu kan. Jadi harus lebih spesifik lagi, misalnya tolong ambilkan pulpenku di dalam tas ada tepak warna biru misalnya, itu kan lebih spesifik. Jadi nanti pulpennya pasti yang tertuju itu valid ya, dia tidak bias, dia tidak bingung mana pulpen yang mau diambil. Nah,
Selain instruksi itu juga ada konteks atau background. Background ini untuk informasi latar belakangnya ya. Contoh nih, sebagai siswa jurusan RPL, saya sedang mendalami tentang machine learning. Jadi promnya nanti itu memahami, oh si pengguna ini adalah anak siswa jurusan RPL yang dia mau mencari informasi terkait machine learning. Berarti kalau dia siswa jurusan RPL, paling enggak dia sudah punya pemahaman tentang pemrograman. Jadi AI-nya nanti akan tepat sasaran ketika konteksnya itu jelas ya. Buatkan saya peta konsep tentang machine learning kayak gitu. Nah, unsur yang lainnya itu adalah inputan yang spesifik. Kalau kita ngasih instruksi harus spesifik ya. Kemudian kasih contoh supaya dia jelas dan kasih format. Formatnya mau dibentuk apa sih nanti? Contohnya nih, Bu Anissa kasih contoh. Ya. Misalnya ini, buatkan cerita pendek bertema budaya Indonesia dengan mengangkat suku daerah dengan paragraf dan dialog. Ya, perintahnya itu disuruh bikin cerita pendek. Ya, dikasih spesifik lagi, temanya budaya Indonesia. Itu berarti lebih spesifik, ya kan? Contohnya itu tentang suku daerah. Ya, kemudian formatnya dalam bentuk paragraf dan dialog. Nanti akan muncul hasil dari prompting itu, dia akan bikin cerita pendek di mana dia tidak hanya berbentuk paragraf tapi ada dialognya kayak gitu ya. Ini ada beberapa contoh. Dia pingin bikin gambar 3 gambar dengan prompt sebanyak ini. Dia jelaskan nih gambarnya 3 lapisan horizontal dengan lebar yang sama dan ditumpuk secara vertikal. Yang atas itu apa, bagian tengah itu apa, bagian bawah apa. Kalau kalian ingin transparan ya tulis saja transparan. Kemudian ada teknik yang namanya zero shot dan few shot ya. Kalau zero ini ketika kalian membuat prompt itu nggak pakai contoh. Kalau yang tadi Bu Anissa bilang action figure, itu kan berarti dia ada foto, diupload baru dikasih prompt ya kan. Berarti dia ada contoh, berarti dia masuk di yang ini, view ya, masuk yang view. Kalau dikasih contoh, pasti hasilnya akan lebih relevan ya. Nah, sebelum mengerjakan tugasnya, ini Bu Anissa kasih contoh video tutorial membuat gambar, terus dia membuat video tapi dari gambar ya, dari prompting gambar, terus dari gambar dibuat bergerak seperti ini. Nah, ini Bu Anissa carikan tutorialnya supaya kalian nanti lebih mudah. Tapi teman-teman bisa mengeksplor selain Vir misalnya. Kalau misalnya kalian mau pakai Veo boleh, mau pakai Pipit juga boleh ya. Nanti kita coba, kita bandingkan hasilnya, perbedaannya bagaimana. Kalau beda platform kira-kira hasilnya seperti apa ya. Nah, ini Bu Anissa bikin prompt seorang wanita muda sedang berdiri di jalan tradisional Jepang dengan latar rumah kayu bergaya klasik dan lampion merah bergantungan. Ia mengenakan kimono berwarna cerah dengan motif bunga sakura, rambut disanggul rapi dengan hiasan bunga, memegang kipas. Tapi ini belum terlihat kipasnya ya. Suasana sore hari dengan cahaya matahari ya. Nah, ketika kalian membuat prompt harus spesifik. Ya, dia wanita atau dia laki-laki, dia keramaian banyak orang apa cuma 1 orang, itu harus dijelaskan. Ya, terus stylenya dia gimana, gayanya dia, pakaian yang dipakai ya kan. Nah, kayak gitu. Setelah Bu Anissa videokan, bentuknya jadinya seperti ini. Kalian prakteknya adalah membuat kreasi konten kekinian. Bu Anissa tidak menentukan temanya. Jadi, sekreatif mungkin, seimajinatif kalian. Kalian mau bikin apa ya. Nah, bentuk 3 orang sampai 4 orang. Bu Anissa yang membentuk apa kalian yang membentuk? Bu Anissa yang membentuk. Ya, benar aja benar. Oke. Kemudian diskusikan ide konten yang dibangun menggunakan generatif AI, image, audio, dan video ya. Karena audionya kan kalian sudah pernah pakai Suno, berarti nanti tinggal implementasi aja ya. Nah, di sini boleh kalian pakai Pipit atau burung. Oke, ya kan? Membuat konten image, kemudian konten audio sama konten video ya. Kemudian nanti dibuat laporannya. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil prom saya. Kelompok kami membuat iklan produk. Ya, produk kami adalah susu Nagokeling. Produk susu kaleng instan yang bisa kalian dapatkan di supermarket terdekat. Untuk promnya ini sebuah iklan epic minuman susu kaleng bernama Nagokeling dan seterusnya. Kami menggunakan website Pipit. Terus di sini sebelumnya kami sudah prom tapi ada yang salah, jadi kami revisi. Jadi filenya yang ini sebelumnya kayak gini. Karena yang ini kami rasa kurang, agak nggak masuk akal kalau tiba-tiba ada tangan. Jadi akhirnya kami revisi. Oh, tangannya dihilangin. Ya, yang slide ini dihilangin jadi yang ini tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan? Kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bikin iklan tentang nasi goreng. Dan untuk AI yang kita pakai itu pakai PPTI. Dan videonya ini. Loh. Oh, udah ya, udah pakai sendok ya? Siapannya ya. Ah. Coba lihat prom yang direvisi tadi yang bagian mana coba. Sepiring nasi goreng yang masih mengepul dengan telur mata sapi di atasnya, ditambah acar dan kerupuk. Coba ke bawahnya, ke bawahnya. Bawahnya lagi, bawahnya lagi. Udah itu, udah ya? Oh. Cuman tadi yang suapan demi suapan tadi apa ya? Terus ganti suapan demi suapan, terus tambahin buat realistis. Oh, ditambahin buat serealistis. Kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Kreditnya sampai sisa 100 Pak Ari. Berarti 3 kali dipakai. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kenalkan, nama saya Alfaikal Zaki, absen 6. Saya Ahmad Iqbal Azam, absen 2. Saya Sanda Tarifai absen 29. Saya Jatimu, absen 15. Nah, di sini kita membuat AI kucing. Promnya seperti ini. Ini promnya itu kita buat kayak drama kecil-kecilan di TikTok gitu, Bu. Oke. Yang kucing apa dia nanti cintanya gitu terus menjadi kaya terus balas dendam gitu, Bu. Jadi ini promnya. Lalu kita lanjut ke videonya. Ini videonya.
Nah ini jadi kaya kucingnya. Oke. Ya itu video dari prom yang kita buat tadi. Kalau video pendek kayak gini yang kayak cerita-cerita gitu, kalau misalnya kalian taruh di YouTube Short terus dimonetize, bisa itu dapat cuan ya. Oke. Bisa. Tapi harus ini diedit lagi, nggak boleh mentah dari AI, harus kita edit lagi. Entah suaranya atau entah ditambahkan apa tulisan atau apa gitu. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ChatGPT terus Pipit terus Google untuk foto. Oh, cari foto. Oke, baik. Oke. Ada yang ditanyakan enggak? Sudah mulai paham? Oke. Jadi tugasnya sesuai LKPD tadi ya. Berarti kalian bikin konten image, konten audio sama konten video ya. Satu kelompok yang tadi kelompoknya sudah terbuat, nanti dibuat laporan dikumpulkan ke 8 ya. Minggu depan khusus yang untuk audio sama image-nya ya. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Sudah ada? Oke. Mungkin bisa dirapikan, laptopnya bisa dimasukkan. Sudah? Sudah? Ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Kalau kita mengerti baik. Waalaikumsalam. Teruslah berkarya, jangan menyerah. Masa depan ada di tangan kita.